Hai, aku Han Kun, dan selamat datang. Kali ini kita bakal bahas tentang squad capacity dan buff squad expansion kapan dipakainya ya. Pertama-tama untuk kalian para pemula, kalau misalkan squad capacity itu secara dasar ningkatnya banyak dari ningkatin level hero dulu ya. Dulu harus bintang 6 baru squad capacity-nya bisa maksimal. Tapi sekarang cukup naikin level 60, nggak usah ningkatin bintang pun sudah nambah secara maksimal nih ukuran squadnya ya sampai 220.000. Yang mana di sini kita bisa klik nih. Ada sumbernya dari mana aja. Mulai dari yang pertama ada basicnya dari headquarters level 25 atau shelter kita level 25. Itu ngasih 150.000 ukuran squad. Lalu hero level, kalau maksimal ke level 60 nambah 50.000 lagi. Dan ada ekstra 20.000 atau 10% dari commander equipment yang ada di profil. Maka dari itu di sini kita bisa lihat maksimal kita bawa 220.000 secara stats di sini ya. Apakah bisa nambah? Bisa. Kita cek dulu commander equipment itu nambah dari mana, Bang? Ingat ya, kalau yang hero ini, hero level ke level 60. Kalau yang basic ke shelter level 25. Kalau misalkan commander equipment di sini ya. Di Vanguard Armor, kalau bisa naikin sampai merah nih, kalian dapat squad capacity 10% dari situ. Selanjutnya, dari mana lagi? Nih, aku bisa secara teori, tadi 220.000. Di sini aku bisa bawa 247.500. Kita cari lagi nih, sumbernya dari mana lagi? Nah, ini ada asisten ya. Asisten 25.000. Karena hero utama, hero leader level 60 itu ngasih 50.000 ukuran squad. Kalau kita bawa asisten yang level 60 juga, itu nambah ukuran squad kita juga. Tapi efektifnya cuma setengah. Jadi yang harusnya 50.000 nih, hero level 50.000, karena asisten nambahnya cuma 50%, jadi 25.000. Makanya kita bisa bawa total 247.500. Si buff squad capacity-nya itu bukan 20.000 lagi, tapi 22.500. Karena yang dasar-dasarnya udah kita tingkatin duluan nih. Jadi 150 tambah 50, 200 tambah 225, baru dikasih buff squad capacity 10%. Maka dari itu jadi 247.500 ya. Ada lagi di sini. Nah, ini cukup tersembunyi sih. Kata orang atau teman aku dulu pernah nanya nih. Itu orang bisa bawa squad banyak banget sampai ukurannya kan kita biasa bawa 247.500, kok dia bisa 253.500, bisa lebih lagi, itu dari mana gitu. Nah, dari sini ya, dari VIP. VIP ini kelihatan kayak ya member-member yang punya duit dan memang agak sedikit kurang kelihatan ya, karena di VIP 13 belum ada, baru ada di VIP 14 ya. Di sini ada squad capacity nambah 5% tuh. Jadinya kita bisa bawa bukan 247.500 tapi 253.500. Kalau nggak salah ya, 253 atau 252 gitu. Kalau misalkan ditambahin sama buff squad expansion yang ada di profil atau di tempat buff, wah itu jadi naik lagi. Jadi ini di sini ada squad capacity di VIP 14, terus ada lagi kalau nggak salah di VIP 19 kalau nggak salah ya. Kita cek dulu nih. Nah ini VIP 18 ada squad capacity nambah 10% nih. Tadi 5% terus tambah 5% lagi di VIP 18. Kalau kalian suka buat nambahin lebih banyak lagi squad yang bisa kita bawa tanpa harus apply buff dulu, ya VIP. Tapi cukup perlu menyiapkan banyak diamond ya. Diamond aja, nggak perlu nge-cash sebenarnya. Tapi ya Anda harus fokus ke diamond ini. Dan satu lagi, ada lagi yaitu dari buff expansion ya. Nih, manage shelter nih, ada tombol buff di bagian kiri atas di samping VIP 13. Kalau kalian nggak tahu VIP berapa, diklik aja tombolnya. Salah. Nah, ini. Lalu kita ke bagian bawah dan di sini ada unit capacity. Increase the max capacity when deploying squads. Artinya kalau kita ngeluarin squad nambah nih. Ada yang 25% selama 4 jam, ada yang advance 50% selama 4 jam. Kapan pakainya? Sebenarnya kalau kalian
tipe style mainnya adalah pakai satu squad aja, PD-nya pakai satu squad, pakainya yang advance ya, yang advance karena squad armament kalian yang terkuat di situ aja. Dan kalian biasanya sih aku pakai si 50% itu karena pengen ngandelin satu squad penuh dan kalian pengen jalan jauh. Tapi kalau misalkan teleport ke sini itu minta si airdropnya lumayan gede ya, si costnya kalau bawa banyak squad, dan kalian takut squad kalian nggak survive. Kan lebih enak ngontrol satu squad dibandingkan ngontrol lebih dari satu squad kan. Dan kalian pengen satu squad itu maksimal, misalkan ya ngeburu-buru farm gini. Tadinya aku mau tunjukin sih, nantilah. Jadi kita bawa satu squad itu full, jadi performa kita full di satu squad itu. Kapan nggak atau jangan dipakai itu ketika kita ya nggak bisa afford pasukan sebanyak itu. Kayak aku pengen ngeluarin 5 squad aku semuanya. Aku pakai buff squad yang 50%. Itu bisa ngeluarin sekitar berapa ya? 360.000 kalau misalkan di level aku ya, 360.000. Tapi squad aku infanteri itu nggak nyampe segitu kalau dikali 5. Jadi misalkan squad aku yang sekarang nih cuma 950.000 karena yang lain di rumah sakit. Jadinya nggak maksimal buffnya kalau misalkan kita pakai. Karena nih, aku contohin di sini mau mass deploy, itu bahkan satu squad aku dianggap oleh sistem itu nggak ada pasukannya karena masuk rumah sakit kan tadi cuma ada 900.000, jadi bisanya segini. Kalau misalkan pakai buff itu ya wasted gitu. Kecuali kalau kalian mau fokusnya cuma kedua squad itu boleh. Tapi kalau misalkan targetnya semua squad, lebih baik nggak usah pakai buff juga, aman-aman aja kok. Karena kita butuh efek dari buff hero-nya, misalkan kayak Cloud gitu, lebih baik nggak usah di fullin sih kalau misalkan kalian terbatas. Hero buffer di buffer itu nggak perlu amat buat selalu full si pasukannya, karena mereka cenderung efektifnya kan kita cuma mau manfaatin si hero skillnya aja. Jadinya kita isi beberapa juga nggak ada masalah. Jadi mau all in 5 squad pakai 247.500 itu better dibandingkan pakai 300.000 tapi cuma 3 squad. Itu seringkali lebih better sih. Jadi itu pertimbangannya ya, pakai squad expansion yang 25% sama 50%. 50% kalau mau pakai 1 dan powerful sekali atau 3 powerful sekali. Nggak pakai itu pertimbangannya mau bawa semua hero kalian bagus, ada buffer di buffernya, tapi agak kurang nih pasokan si squad kita nggak nyampe segitu banyak, kita bisa pakai yang 25% aja. Sementara kalau kalian adalah whale, ya pakai yang 50% aja, nggak ada masalah. Jadi gitu ya, kapan pakainya atau tidak. Terus kalau untuk event, apakah ngaruh ke berbagai event? Semua event ngaruh nggak? Kalau misalkan ke Arena of Doom ya jelas gak ngaruh ya. Mau pakai squad expansion segimanapun, Beast Invasion juga sama. Yang ngaruh itu biasanya ke Pompeii. Kalau misalkan kalian mau have fun di Pompeii pakai squad expansion gak masalah. Walaupun aku sendiri gak prefer buat pakai squad expansion di sini ya, karena agak buang-buang aja. Buffnya mending pakai di war yang asli. Bounty Ground gak ngaruh. Terus di Off Limits War ngaruh kalau misalkan kalian mau have fun juga, sama prinsipnya kayak Pompeii. Water War gak ngaruh. Di Archipelago Raid ngaruh. Yang paling efektif sih di event kayak mapnya tuh gak banyak lari-lari. Kalian pengen fokus battle intense dengan semua kapabilitas kalian, mainnya kayak di event Extreme Showdown nih. Itu sih dimana kalian nggak ada kesempatan lari-lari lagi tuh. Jadi pengen all in di situ, pakein aja semua buffnya. Jadi sekali all in, damage-nya langsung gede. Kayak gitu sih, simpelnya ya. Kalau misalkan di Archipelago Raid, di Island Raid sih, lihat situasi. Kalau misalkan kita bisa ngambil semua squad full, ya pakai yang 50%. Kalau misalkan kalian nggak mampu dan udah penuh juga hospitalnya, ya nggak usah pakai buff squad expansion, atau nggak pakai yang 25% aja. Kalau mau fokus satu squad bisa pakai yang advance, tapi harus lebih hemat ya, karena yang advance ini cukup jarang nih si buffnya dibandingkan dengan yang basic.
Kalian bisa dapat basic ini kalau kalian rajin ikut Water War ya. Sumber item itu biasanya suka datang sendiri sih. Buff squad expansion itu asalkan kalian nggak hambur kayak aku juga tuh tadi ada 8034, 8024 ya tadi. Nah itu biasanya otomatis dapat dari event manapun ya. Kalau misalkan kalian sadar nggak sadar, tapi kalau mau nyari bener-bener itu biasanya selalu ada satu di sini di Water War ya. Kalau misalkan kalian nyelesain si kotak itu sampai terakhir selesai. Terus ada juga di ini di toko aliansi harusnya ada. Nah ini ya. Ini sering ada basic squad expansion. Satu lagi di aliansi shop ya. Di event shop yang ada merit. Nah, season event, seasonal shop. Di sini ada yang advance. Ada 5 nih kalian bisa beli. Cukup murah sebenarnya, tapi bijak-bijak aja dipakainya ya. Jadi kayak gitu aja untuk squad capacity dan squad expansion. Oh ya, sama beberapa hero yang bisa kalian pakai buat ningkatin squad capacity juga. Mungkin kalian ada bingung ya. Kayak ada rally capacity, ada squad capacity, ada squad load. Udah aku jelasin sih tentang squad load di video yang ini. Tapi kalau mau ningkatin lebih banyak lagi, kalian bisa pakai hero yang ada increase in squad capacity nih. Ada Claude, terus ada siapa lagi yang aku inget. Ini nih di senjatanya sih. Tapi ini pay to play sekali. Jadinya kalian cari hero yang lain aja yang ada squad capacity-nya. Kalau kalian pengen lihat hero yang ada squad capacity-nya juga, suka sering-sering lihat aja di ini nih, di Arena of Doom. Kita lihat kok dia ada bisa 154 nih, yang lain 143. Itu dari mana? Ini dari Cloud LeBlanc. Terus ada beberapa hero lagi kah yang lain yang bisa lebih banyak lagi ngambilnya. Udah sih. Yang notice squad capacity yang tinggi itu seperti itu. Dan kalau misalkan kalian ikut unpd, karena kalian cuman ikut join rally, kalian bisa pakai beberapa hero macul ya, karena mereka banyak ada buff squad capacity-nya. Kayak Sia nih, Sia, terus Jeremy, Alexander Skolo. Mana nih Alexander, ada nggak ya? Ya kalian cek aja beberapa hero yang tinggi squad capacity ini. Harusnya aku juga udah ada setnya sih. Kalau misalkan kalian mau nih, ini set aku yang ketiga nih. Nah ini kita bisa lihat nih, kalau misalkan kita pakai buff yang 50% squad expansion, kalian pakai kombinasi hero ini, kalian bisa banyak ngambil resource dan squad capacity ya. Squad capacity dan squad loadnya gede tuh. Yang harusnya 360 jadi 378 kalau pakai Jeremy. Kalau pakai kombinasi Sia dengan Nenek Granny ini jadi 383. Kalau pakai Claude 382.500. Sisanya sih nggak ada ya. Sisanya lebih ke squad load nih untuk yang bagian bawah. Seperti itu. Itu kalian bisa isiin sama mobil atau sama infanteri nggak masalah ya. Ini setup buat masuk rally, jadi kalian bisa lebih berkontribusi banyak ya. Walaupun hero-nya adalah hero maco, tapi kan kalian di carry sama hero leader ya, jadi nggak perlu khawatir tentang itu sebenarnya. Kecuali kalau misalkan rally kalian jauh dan di cancel tiba-tiba, kalian perlu jalan kaki dan kalian pakai hero ini, baru jadi masalah ya. Ini sih primary-nya atau prioritasnya kalau kalian pakai buat unpd atau di kasus-kasus di mana kalian percaya sama hero leader nggak akan cancel tiba-tiba, atau cancelnya itu pas beneran mau habis atau merah sih. Kayak gitu ya. Jadi perlu diperhatikan sih kalau pakai ini. Jadi thank you buat yang nonton. Kita bakal ketemu lagi di video aku selanjutnya. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe. And see ya.